Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Tadi saya ingin bahas ya, ada orang yang mengomentari saya ya, dan saya menghargai itu. Karena kita kan harus menghargai komentar orang yang masuk. Nah, saya kan berusaha jawab. Saya nggak cuma jawab di komentar, tapi juga melalui video, biar lebih ya mungkin pesan lewat teks kurang sampai, sehingga saya pengen lebih sampai dengan membuatkan videonya, menanggapi langsung berupa video sebagai tuan rumah yang baik gitu kan. Nah, dia ada namanya ini user CT9U72ZG9U. Saya nggak tahu ya kenapa orang-orang itu tidak memakai nama asli. Saya nama asli guys, Bobby Herian. Karena saya bertanggung jawab. Saya buat konten tuh saya tanggung jawab. Ya, karena saya tuh menyampaikan sesuatu tuh tujuannya edukasi. Jadi seorang edukator ya, apapun itu ya, mau jelek buruk harus dia tanggung jawab kan. Nah itu makanya saya pakai nama asli. Saya nggak tahu kenapa orang-orang ini tidak pakai nama asli kan. Ya komen gini guys ya. Bobby Herian, gurih banget komen lu bro. Jadi gurih itu bisa saya katakan mungkin ya kayak garing lah gitu guys. Kayak basi, kayak sumbang gitu guys. Jadi apa ya, kayaknya nggak enak didengar gitu kan, gurih gitu kan. Jadi kayaknya rasanya enak tapi nggak enak gitu. Jadi kayak berlebihan gitu kan, gurih itu mungkin berlebihan. Nah, kerjaan cuma main game, jadi nggak tahu rasanya di Aceh yang bersentuhan langsung dengan para pendatang gelap Rohingya. Jadi dia nih, makanya guys, saya ada pepatah ya, nggak kenal maka nggak sayang. Ya, jadi kalau kita nggak kenal sama orang, nggak sayang. Nah, ketika dia katakan bahwa kerjaan saya cuma main game, oke, mungkin ada benarnya. Karena dia mungkin melihat channel YouTube saya, dia melihat situ banyak konten-konten gaming gitu kan. Tapi itu kan nggak bisa kita melihat itu segitu, nggak bisa guys. Kita harus lihat, mengenal orang itu kan nggak bisa melihat hanya dari channel YouTube-nya. Jadi kalau dia lihat semua channel YouTube saya, itu lebih banyak konten selain gaming. Saya tuh sering bahas tentang politik, ekonomi, macam-macam guys. Semua saya bahas. Kalau menurut saya ada sesuatu yang harus diluruskan, perbaiki, saya bisa kasih edukasi sana, saya akan sampaikan apapun itu, ya, mau politik, ekonomi, kemanusiaan, segala macam. Jadi harusnya lihat itu, bahwa saya tidak hanya main game. Lalu saya mau kasih tahu lagi ya. Bentar, kita selesaikan dulu ya. Hargai komen lu yang gurih, tapi jangan cuma komen. Datanglah ke Aceh dan bantu kami ngurusi pendatang gelap itu. Kami sudah capek, muak, ingin rasanya menarik orang-orang sok bijak untuk datang ke Aceh dan gunakan waktu, tenaga, dan hartamu untuk membantu para Rohingya. Kamu tahu kami pun miskin. Datanglah ke Aceh dan jangan cuma kor-kor sok bijak. Guys, saya juga miskin. Saya klarifikasi ya, itu bukan orang kaya. Coba lihat nih, ya. Dinding rumah saya saja sudah putih-putih. Ini asli guys, ini real. Ini saya nggak mampu ngecat ulang, bahkan dinding kamar saya ya, saya nggak mampu cat ulang, nggak ada dananya. Nah, bayangkan itu coba. Itu TV belakang kalian itu TV rusak guys. Saya masih pajang, itu nggak pernah hidup TV itu. Saya pajang hanya karena itu kenangan dari almarhum ibu saya. Ya, itu TV rusak. Ya, rusak itu TV, udah nggak berfungsi lagi. Tapi saya karena kenang-kenangan dari ibu saya almarhumah, itu mengingatkan saya pada ibu saya, maka saya tetap simpan. Saya nggak suka buang-buang barang, kecuali memang nggak ada nilai historisnya gitu kan, itu ada nilai historis. Jadi saya juga orang miskin bro, tapi minimal punya hati. Ya, itu mau saya sampaikan. Jangan karena kita orang miskin lalu kita nggak punya hati. Maksud saya apa? Gini ya. Kan kita tahu bahwa di situ ada muslim fungsi, apapun itu, Rohingya apapun itu. Nah, kan di situ ada pemerintah, ada UNHCR. Ya. Kalau Anda teliti dan simak semua komentar saya, video saya tidak pernah menyalahkan orang yang tidak mau bantu atau tidak mampu bantu. Tidak pernah saya salahkan. Saya mengerti, saya maklum. Karena saya juga miskin dan belum bisa bantu. Karena saya untuk menafkahi keluarganya masih susah, masih ngos-ngosan. Nah, yang saya maksud, makanya kita harus ngobrol. Jangan kita tuh gampang menjudge orang.
Yang saya kritik itu adalah kenapa ya kita sudahlah nggak mau bantu atau nggak bisa bantu, malah ganggu orang-orang yang bantu atau mengganggu orang-orang yang dibantu. Ingat, kita nggak bisa bantu atau mau bantu, masih ada pemerintah, masih ada UNHCR, masih ada siapa namanya itu kemarin? Ya Raya atau siapapun itu yang mau bantu. Ya biarkan mereka bantu dan biarkan orang itu dibantu. Kita tuh jangan reseh guys. Coba deh makanya kita sudah nggak bisa bantu, mau bantu, kita ribut pula menyerang orang-orang yang mau bantu dan bisa bantu, dan orang-orang dibantu pula kita resehin. Jangan begitulah guys, berbuat adil lah. Ya, cukuplah kita tuh sudah mengaku kita nggak bisa bantu atau mau bantu. Kita harus sadar diri, introspeksi. Oh kita belum mampu bantu. Oh ternyata ada bisa bantu. Alhamdulillah. Biarkan mereka bantu. Biarkan meminta bantu, UNHCR bantu, atau Yara bantu, biarkan. Jangan bully mereka. Jangan salahkan mereka. Kita saja nggak salah loh. Kita aja nggak salah nih, nggak mau bantu, nggak bisa bantu. Masa kita salahkan mereka? Mereka bisa bantu, membantu. Logika di mana logikanya? Kalau Anda salahkan orang yang mau bantu dan bisa bantu aja salah, artinya Anda harusnya lebih salah lagi. Udahlah nggak bisa bantu, nggak mau bantu pula. Tapi tidak, kita nih nggak salah. Kita nggak bisa bantu, nggak mau bantu nggak salah. Yang salah itu adalah mereka juga nggak salah. Mereka mau bantu bisa bantu. Yang salah itu adalah kita sudah nggak bisa bantu, nggak mau bantu, kita ganggu pula, kita bully pula orang yang mau bantu dan bisa bantu. Bahkan yang dibantu pun dibully. Itu nggak baik, nggak adil, guys. Itu yang saya kritik. Itu. Nah, perlu diketahui ya, ini orang kan nggak kenal saya akan sampaikan ya. Ini saya tuh bukan orang yang kerjanya cuma main game, ya. Nah, kebetulan 5 tahun ini saya nganggur, 5 tahun ini. Penghasilan saya tuh kadang nggak ada, gitu guys. Karena saya nganggur 5 tahun, ya kan. Nah, saya sebelum itu, saya sudah kerja itu ya belasan tahun lah guys, saya bekerja. Ini karena memang lagi rezeki belum Allah kasih, sehingga saya masih nganggur, ya saya mengerjakan apa yang saya bisa. Ya kan, saya memberikan edukasi apapun itu, gitu kan. Saya mengambil sedikit investasi kecil-kecilan gitu kan, dan berharap semoga bisa berhasil dan segala macamnya. Jadi yang penting nggak diam lah, kita selalu melakukan sesuatu. Mungkin rezeki saya di bidang edukasi atau apapun itu kan. Nah, jadi saya itu guys ya, saya pernah mulung dulu. Saya ceritakan kisah hidup saya ya. Saya dulu pernah kerja di hotel, ya, di hotel. Ya, itu saya di hotel tuh kerja saya tuh ngangkat meja sama kursi, podium, yang berat-berat lah guys. Ya, saya selalu ngambil porsi kerja paling berat. Apa yang berat? Kursi, podium. Podium yang diangkat 2 orang, 3 orang, saya sendiri. Ya, meja yang diangkat orang 3 orang, saya berdua sama teman. Yang diangkat berempat, saya berdua sama teman. Atau saya sendiri di bagian sini, mereka bertiga atau berdua di sana. Saya tuh selalu ngambil porsi yang paling berat. Saya suka. Juga ngangkat piring kotor, piring bersih, gelas kotor, gelas bersih, semua peralatan makan minum yang kotor bersih. Yang bersih saya habis cuci itu ya, saya lap bersih-bersih, saya letakin di ruang meeting atau ruang acara nikah, acara meeting, apapun itu, ya. Pokoknya acara yang langsung di hotel itu saya handle. Piring kotor, gelas kotor, semua peralatan kotor, saya yang bawa ke tempat cuci, ke bawah, ke lantai dasar. Kita kan lantai 2, lantai dasar. Jadi kita bawa ke kitchen istilahnya kan, ke tempat cuci piring, steward, itu saya bawa. Jadi yang sudah bersih saya bawa lagi ke tempat saya lap, saya susun lagi. Itu kerja saya guys. Nah, saya juga pernah kerja cuci piring, ya. Pernah juga kerja cuci piring saya. Piring yang kotor itu saya cuci, gelas kotor saya cuci. Dan ketika saya di hotel itu namanya bagian bangket ya, FB tapi khusus bangket. Itu memang bukan cuma nyetor ruangan, tapi juga melayani tamu. Nah itu kita kalau hotel guys, itu tuh sama kayak relawan. Kita tuh betul-betul duduk kesabaran, akan yang baik sama tamu. Tamu gimana pun tetap kita salah, karena kita adalah pelayan. Kita tuh pelayan guys. Saya udah pernah merasakan fungsi pelayan. Jadi saya ngerti psikologisnya. Pelayan itu harus sabar,
harus profesional, harus bisa makan hati. Karena tamu itu kan kita nggak tahu nih. Saya pernah berhadapan dengan tamu yang rewel, yang kasar, pernah. Tapi saya nggak pernah marah. Saya selalu mengerti posisi saya, bahwa saya adalah pelayan, relawan. Mereka menggaji saya. Saya adalah semacam budak, gitu kan? Saya ngerti itu. Jadi kalau Anda tidak kenal saya, makanya saya kasih tahu. Ya, makanya kalau perlu Anda ngobrol sama saya, biar tahu siapa saya, gitu kan? Saya pernah mengalami, guys ya. Ini cerita agak sedikit konyol, gitu kan? Waktu itu saya melayani tamu. Tamu ini kan waktu itu acara partai politik. Anda tahu lah, orang politik ini biasanya agak keras-keras, nggak sabaran gitu. Jadi saya sendiri nih. Kebetulan teman saya itu waktu itu tadi mana ceritanya, harusnya kan tamu segitu tuh dihandle oleh mungkin 4 orang. Tapi kebetulan saya sendiri. Tapi saya orangnya tuh tidak mau nyusahin orang. Sehingga saya tuh kerja itu nggak, karena saya juga bukan atasan, saya nggak pernah mau nyari orang dulu. Oh bantu bro, aku sendirian nggak pernah. Saya hadapi sendiri. Saya hadapi apapun terjadi. Ini orang ini minta teh kopi, macam-macam. Ada minta teh kopi. Saya berusaha sendiri tuh. Padahal itu harusnya dihandle 4 orang, ya 4 orang harusnya itu. Gak ada bantuan. Saya pun nggak nyari bantuan. Karena saya tahu kalau saya nyari bantuan, mereka aja butuh cepat. Nah, saya kerjakan sendiri. Jadi mereka tuh komplain. Saya dulu. Pas saya sudah ngasih urutan. Bapak ini dulu, saya kasih. Ada yang marah, saya dulu. Maaf Pak, Bapak ini duluan. Nggak mau tahu saya dulu. Saya bingung. Akhirnya saya kasih Bapak ini marah. Loh kan saya duluan. Yang anehnya ya, mereka sama-sama satu partai nih. Tapi kok mereka waktu berantem. Harusnya kan tahu adab lah gitu guys. Yang duluan ya duluan, yang ini ngalah. Tapi ini nggak mau ngalah. Dan ini pun wajar dia nggak mau ngalah. Tapi harusnya kan mereka mengerti posisi saya gitu. Ya, tapi tidak. Mereka terus menuntut saya dulu. Akhirnya belum lagi yang lain. Akhirnya semua saya bingung dong. Anda coba bayangkan posisi saya. Anda mau kemana? Saya bingung guys. Saking bingungnya saya, groginya, karena dikasih sini salah, ini salah, saya grogi ya. Keringat dingin saya, karena saya sendiri, nggak ada backup gitu kan. Apa terjadi? Gelas itu jatuh dan pecah. Karena saya udah agak takut gitu, agak grogi. Nah, tapi saya terus berusaha profesional. Saya ambil lagi yang becek, saya pungut. Mereka marah nih. Ah, kerja kamu nggak becus gimana sih gini nih? Maaf pak. Saya bilang maaf pak gitu kan. Terus saya cepat-cepat buat yang baru. Saya buat sekaligus 2. Lalu saya antar kedua-duanya. Baru saya cepat yang urusan lain. Jadi saya tuh berusaha tetap tenang meskipun dituntut seperti itu, dimarahin segala macam, dikata-katain yang tidak enak lagi guys. Dan saya sudah merasakan pada posisi itu gitu. Jadi kurang sabar apa saya coba. Dan itu saya alami belasan tahun begitu. Ada lagi banyak tamu lain yang lebih parah dari itu ada gitu. Nggak menghargai kerja kita. Contoh, saya nyesak ruangan nih, udah selesai ruangannya, udah jadi nih, udah siap meeting. Tiba-tiba tamu datang mendadak, mau meeting nih. Pak, nah begini ruangannya Pak. Loh Bapak kok nggak datang? Saya bilang kan, maaf Pak ya, saya mengerjakan sesuai kebiasaan. Biasa kan begini Pak ruangannya Pak. Ya tapi saya kan beda. Saya kemarin itu Bapak sama Bapak Sianu, sekarang saya. Kan berarti dia salah. Karena dia datangnya terlambat. Nggak mau tahu Pak, ini harus diubah Pak. Apa jawaban saya? Apa saya ngeluh? Tidak. Oh iya Pak, siap Pak, saya kerjakan. Saya kerjakan. Walaupun hati saya kok merasa kok gini kali ya gitu ya. Salah dia, tapi saya nanggung akibat. Tapi saya tidak peduli. Ini kerjaan saya kerjakan tanpa ngeluh. Gitu. Saya cepat ubah ruangan. Anda bayangkan ya, ruangan terjadi, saya ubah lagi total. Dan itu saya sendiri, nggak minta bantu orang. Saya sendiri. Ya, itulah saya. Saya nggak suka bantu orang. Saya usahakan kerja sendiri sebisa mungkin. Makanya jangan ragukan integritas saya. Tohon, kalau Anda tidak kenal saya, ngobrol lah kita dulu. Jangan tahu siapa saya. Saya begitu orangnya guys. Saya bisa sendiri, walaupun berat saya akan kerjakan. Saya nggak pernah mau minta bantu orang. Kalau membantu, alhamdulillah. Saya kerjakan sendiri. Karena mereka itu ya, meja penuh gelas atau goblet, aqua botol, pena, pensil, kertas, bol permen, saya susun semua sendiri. Kursinya juga saya angkat sendiri.
Dan tamu pun berdesak itu, cepat pak, saya mau mulai. Tapi saya tetap berusaha cepat dan profesional dan tenang, sabar. Itulah saya. Jadi kalau Anda belum kenal saya, ya kita kenal dulu dong, gitu kan. Jadi jangan cuma tahunya saya itu cuma kerja main game. Saya juga pernah jadi kacung tenis, ya pernah. Saya dulu waktu kecil saya pernah kacung tenis. Cuma satu yang saya belum pernah ngemis. Saya belum pernah ngemis, guys. Ya, alhamdulillah sampai sekarang saya belum pernah ngemis. Mungkin suatu saat kalau saya kepepet, mungkin saya cacat mungkin atau apapun itu yang saya mau betul-betul kepepet kali, mungkin saya akan ngemis. Tapi alhamdulillah sampai sekarang saya belum gitu kan. Nah, saya bahkan juga sering makan. Saya mencoba merasakan jadi orang miskin tuh bagaimana. Jadi saya tuh tahu betul pasal mereka. Saya orangnya makan dan pernah milih, guys. Makanya karena saya udah biasakan gitu. Saya pernah coba, bahkan sampai sekarang ya, saya coba itu bertahun-tahun itu makan mie instan tanpa nasi, tanpa apapun itu. Paling karena saya tahu mie instan ini kurang sehat, saya tambahkan sayur kangkung misalnya. Ada sih ada konten video saya posting tentang masak mie sayur kangkung atau mie apa gitu, guys. Indomie ya, Indomie instan itu. Nah, jadi saya bahkan pernah coba makan mie instan cuma 1 bungkus sehari. Dan saya merasakan memang tubuh saya lemas. Saya sudah merasakan itu. Rasanya orang lapar itu bagaimana. Meskipun saya mampu beli, tapi saya mencoba. Jadi orang miskin bagaimana. Cuma satu belum saya coba, yaitu ngemis. Cuma itu lagi, guys. Semuanya sudah saya coba gitu. Saya juga pernah kerja di kebun sawit. Remehkan ya, kebun sawit. Yang tingginya tuh 15 meter. Semua orang itu yang datang situ tuh pulang semuanya. Nggak sanggup. Ya, 12 meter tingginya. Itu adalah sawit yang paling tua. Yang tahun depan itu sawitnya itu akan diganti dengan replanting dengan sawit baru. Karena sudah terlalu tua, sudah terlalu tinggi gitu. Jadi dari semua orang yang lamar kerja situ, semuanya kabur. Bahkan ada orang ngajak saya bilang gini, saya saja bro, saya orang Medan. Di kampung saya biasa nih. Bersih pelepah itu manen, tapi nggak setinggi nih, paling tinggi 12 meter, ini 12 meter, ada megang 12 meter. Saya saja nggak sanggup, yang biasa membersihkan pelepah 12 meter saya nggak sanggup. Kamu nggak punya pengalaman, saya nggak punya pengalaman, guys. Tapi saya kekeh untuk tetap bertahan. Saya usahakan itu sampai saya hampir cacat. Waktu itu saya kecelakaan kerja, saya kan orang baru pemula. Waktu itu sudah belasan hari kerja ya, saya mengalami kecelakaan. Saya itu nggak sengaja menangkis pelepah yang jatuh. Pelepah itu jatuh ke saya. Harusnya kan lari. Karena saya nggak punya pengalaman, saya menangkis. Saya tangkis tuh, guys. Refleks menangkis. Terkejut teman saya. Aduh, kok kamu tangkis? Maaf, saya nggak tahu. Saya bilang. Kaki saya bercacat, guys. Kena racun tubuh saya. Racun duri itu kan beracun. Itu nempel di tangan, di sini ya. Di sini, sama di kaki saya, guys. Di kaki sini, guys. Di sini. Nempel ya. Itu saya bercacat, guys. Hampir cacat. Membiru. Saya selama sebulan setengah itu saya nggak bisa berdiri. Saya hanya bisa ngesot. Kemana-mana ngesot. Ke WC ngesot, mandi ngesot, mau makan pun ngesot. Kemana-mana ngesot. Saya nggak pernah keluar rumah. Saya di rumah aja 11,5. Tiap hari saya harus menekan luka itu karena bernanah kan, nanah hitam. Merah hitam, kehitam-hitaman. Terus tekan sampai keluar. Sakit hitam pun, guys. Dan saya ke dokter itu hanya sekali untuk suntik aja, kasih obat. Dan dirawat di rumah sakit, saya perawatan rumah. Karena saya tahu kondisi ekonomi lagi tidak baik-baik saja. Gitu kan? Saya di rumah merawat diri saya sendiri. Paling perawatannya hanya obat dari dokter itu. Ya sudah, sisanya saya sendiri. Saya urut terus itu luka, saya keluarkan darah tiap hari. Itu berbaskom-baskom, guys. Berember-ember. Itu ember kecil memang ya. Kayak baskom lah gitu. Tiap hari begitu, guys. Sampai agak sembuh. Sekarang ini masih ada bekasnya. Masih, kadang-kadang sakit gitu. Nah. Jadi, saya ya, kalau saya dikasih rezeki, ya, keluarga saya aman, insya Allah saya pergi ke Aceh. Insya Allah. Atau kalau ada teman-teman ya, ada nggak teman-teman yang kira-kira punya koneksi ke UNHCR? Kasih tahu saya, bantu saya masuk UNHCR. Saya kan jauh di relawan. Karena gini ya, saya kan orang miskin nih. Nggak mungkin juga dong saya jadi relawan, tapi istri anak saya nggak makan, kan nggak mungkin. Saya punya anak istri yang harus saya nafkahi, nggak mungkin. Kalau saya ada investasi yang cukup untuk anak istri saya mau full jadi relawan. Tapi kan tidak.
saya punya tanggung jawab juga untuk nafkahin istri. Jadi kalau ada teman-teman ya yang bisa bantu saya bisa jadi UNHCR dan ada sedikit pendapatan dari UNHCR untuk nafkahin istri saya nggak perlu lah. Saya orangnya suka jajan, guys. Prinsip saya adalah yang penting saya bisa hidup, makan, sudah, alhamdulillah. Saya bahkan bisa mandi tanpa sabun, bisa. Saya bisa mandi tanpa sabun, bisa mandi tanpa Pepsodent, bisa. Yang penting ada sikat giginya. Penting gigi saya sikat, itu saya udah biasa. Dan itu saya buktikan. Saya bertahun-tahun itu sering mandi tanpa sabun, tanpa Pepsodent. Saking demi penghematan, karena memang saya harus punya tuntutan nafkahin istri. Bagi saya itu udah biasa. Mungkin ada yang nggak biasa makan mandi tanpa sabun ya, tanpa ini mungkin ada biasa. Makanya saya udah biasa makan nasi putih aja. Makan nasi putih aja, saya oke. Makan nasi pakai kecap, saya oke. Makan nasi pakai garam, saya oke. Makan nasi pakai tahu yang 500 perak yang itu tuh ya, saya oke. Makan mie instan aja, saya oke. Apapun itu, ya. Lapar pun saya oke, asal nggak mati kelaparan, ya. Karena itu zolim namanya. Jadi saya hanya butuh untuk nafkah istri sama anak-anak saya. Kalau mereka nggak mungkin dibuat oleh saya, nggak mungkin. Itu namanya saya zolim. Saya hanya bisa buat itu pada diri saya. Nah, kalau Anda bisa bantu saya, ya, membuat saya menjadi relawan UNHCR, silakan bantu saya. Hanya butuh itu saja. Nah, saya akan laksanakan tugas itu dengan baik, ya kan? Tapi kalau barang dari saya nggak mampu, saya miskin, mohon maaf saja. Saya bukan nggak mau, tapi memang nggak mampu. Nah, kalau Anda ini kan, memang udah nggak mampu, memang nggak mau pula. Kalau saya minimal mau, tapi nggak mampu, itu beda, guys. Orang yang nggak mampu dan nggak mau itu beda dengan orang yang nggak mampu tapi mau. Saya posisinya nggak mampu tapi mau. Kalau Anda kan memang nggak mampu dan nggak mau, gitu. Nah, jadi guys, saya pengen ngajak untuk berpikir realistis lah, adil, gitu. Kita tuh minimal, kita nggak salah sih kita nggak mau bantu atau nggak bisa bantu, itu hak tiap orang. Tapi jangan pernah ganggu orang yang mau bantu, bisa bantu, atau orang yang dibantunya, jangan. Cukuplah kita sudah begitu, jangan kita lagi menjadi offset lagi. Guys, itu yang saya maksud. Saya tidak pernah menyalahkan orang yang mau bantu atau nggak bisa bantu, itu hak masing-masing. Cuma prinsipnya, janganlah berbuat tidak adil. Sampai mengganggu orang yang membantu, membulinya, atau bahkan mengganggu orang yang dibantu. Itu nggak elok. Itu bukan akhlak seorang muslim. Ya. Kita mau bantu aja itu sudah, menurut saya itu kurang baik, guys. Yang Anda mampu, tapi nggak mau bantu, itu sudah kurang baik. Gitu kan? Apalagi ada sudah nggak mau bantu, bully pula orang yang mau bantu dan dibantu. Jadi itu harus diubah ya, guys ya. Jadi kita harus sebagai orang beriman belakang. Jadi saya ini bukan keluar sok bijak, enggak. Saya cuma menasihatin, mengedukasi bahwa ini contoh yang Nabi contohkan. Kan saya begini kan ada yang saya contoh. Kalau saya contoh saya Nabi, ada contohnya Anda siapa? Saya berusaha menyampaikan apa yang Nabi contohkan. Kan saya bilang Nabi itu begini. Kita harus contoh dia. Kan ada dalil, ada dasar. Bukan pendapat saya pribadi, tapi saya ambil contoh dari Nabi. Pada tidak menghargai saya, oke lah. Masa Nabi tidak dihargai? Masa contoh dari Nabi yang saya sampaikan tidak dihargai? Anda silakan tidak menghargai saya, tapi jangan pernah tidak hargai Nabi. Karena dia adalah contoh terbaik yang harus kita contoh. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja. Jadi saya sekali lagi bukan sok bijak ya. Saya hanya berusaha untuk menyampaikan kebenaran. Ya, apa yang dicontohkan Nabi. Itu saja, guys. Ada mau setuju atau tidak, itu kan urusan saya. Yang saya hanya perlu sampaikan adalah apa yang Nabi contohkan. Dan kebaikan tentunya dan juga kebenaran. Dan saya bukan sok bijak. Saya hanya berusaha untuk menjadi bijak. Karena kita tuh memang harus berusaha jadi bijak. Yang kita tuh membuli orang-orang yang bijak dengan mengatakan sok bijak. Jangan. Orang bijak harusnya kita dukung. Ya. Jadi jangan dengan gampang bilang orang sok bijak. Bisa jadi dia betul-betul bijak kan, kita nggak tahu. Makanya yang tidak kenal maka tak sayang. Maka kenali saya. Ayo kita ngobrol. Jika Anda tahu siapa saya dan kenal siapa saya gitu kan. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.